Karena banyak sekali nih mitos-mitos di luar sana yang tidak benar lah ya. Stroke itu ada dua, yang bagian besarnya itu ada dua, yang sumbatan dan yang satu lagi perdarahan. Intinya sih cuma itu sebenarnya, mencanangkan sebuah slogan gitu ya, slogan agar mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu segera ke RS. Halo guys, balik lagi bersama aku ya. Dan sekarang itu kita ada segmen baru ya, segmen yang istimewa nih sebenarnya, di hari yang istimewa juga. Karena pada kesempatan kali ini itu kita kedatangan tamu yang istimewa juga guys, yaitu Dr. Yudi Hadrina, spesialis anak guys. Apa kabar dok? Sehat. Andi sehat? Sehat juga alhamdulillah. Baru pulang praktek tadi. Bener. Langsung ngobrol-ngobrol di sini kita ya. Karena untuk memperingati hari World Stroke Day juga gitu ya, kita akan ngebahas seputar stroke nih. Kita akan ngedalamin apa sih yang namanya stroke, gimana gejala-gejalanya dan penanganan awal yang bisa kalian lakukan di rumah gitu guys. Baiklah, daripada panjang lebar ya, kita langsung aja ke pembahasannya gitu guys. Stroke ya, tentang stroke. Jadi kalau stroke sendiri sebenarnya itu kasus yang sudah cukup familiar ya di masyarakat kita juga. Masyarakat kita juga sekarang sudah cukup paham apa itu stroke gitu. Cuma memang kita perlu menjelaskan kembali apa itu stroke, bagaimana gejalanya, apa yang harus dilakukan ketika gejala itu muncul, dan penanganan-penanganan yang selanjutnya. Karena banyak sekali nih mitos-mitos di luar sana yang tidak benar lah ya, sebentar sehingga menyesatkan masyarakat kita. Jadi kalau dari gejalanya nih, yang pertama itu adalah gangguan dari fungsional otak gitu ya, gangguan fungsional otak akibat kelainan pembuluh darah. Nah, kita kenal stroke itu ada dua, yang bagian besarnya itu ada dua, yang sumbatan dan yang satu lagi perdarahan. Intinya sih cuma itu sebenarnya, terjadinya sumbatan di pembuluh darah dan yang kedua terjadinya perdarahan gitu ya. Dan dari dua ini nanti akan terurai lagi jenis-jenis stroke yang lain. Perdarahan ini nanti ada macam-macamnya lagi, sumbatan juga ada macam-macamnya lagi. Nah, untuk gejalanya sendiri sebenarnya mirip-mirip gitu. Mau itu stroke sumbatan atau stroke perdarahan, gejalanya mirip. Nah, yang harus diperhatikan sekarang itu kita Perdosi, Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia bersama Kemenkes sudah mencanangkan sebuah slogan gitu ya, slogan agar mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu segera ke RS. Nah, segera ke RS ini kita buat sesimpel mungkin supaya bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi itu akronim sebenarnya, segera ke RS. Segera ke RS. RS-nya itu dipisah gitu ya. Se-nya ini adalah singkatan atau akronim dari senyum yang tidak simetris. Artinya kalau tiba-tiba kita waktu senyum nih tiba-tiba mencong sebelah gitu, atau waktu kita minum airnya tumpah nih dari satu sisi. Nah, jadi itu bisa jadi pertanda salah satu gejala stroke. Nah, terus yang G ini adalah gerakan tubuh separuh badan melemah. Artinya sudah tidak sama. Kalau kita tadinya jalan bisa dua-duanya kuat, ngangkat barang dua-duanya kuat. Nah, ini tiba-tiba aja lemah separuh badan lemah. Jadi ada gerakan separuh badan yang melemah, itu adalah salah satu gejala stroke juga. Terus yang RA. Nah, yang RA ini itu adalah bicara pelo. Artinya ketika pasiennya berbicara itu ada frase atau kata-kata yang tidak bisa kita mengerti. Nah, jadi pelo lah ya, pelo istilahnya. Atau bisa juga dia mengerti pembicaraan kita tapi dia tidak bisa mengucapkannya kembali. Kayak sulit untuk ngomong dong ya? Sulit untuk ngomong. Kayak orang ini dong, kayak orang bisu tapi mau ngomong. Ya, betul, persis seperti itu gejalanya. Itu jadi salah satu gejala stroke. Terus yang kedua, yang ke berapa nih? Keempat ya. Yang keempat segera. Ke-nya ini adalah keluhan kebas. Nah, ini yang seringkali dirasakan sama pasien awal-awal fase stroke. Nah, jadi nggak langsung lemes biasanya. Pasiennya awalnya ngerasain kebas dulu. Kebas tapi separuh badan. Nah, itu
juga merupakan salah satu gejala stroke. Terus yang R, nah jadi kalau yang R ini ada rabun. Nah yang rabun ini, jadi kalau tiba-tiba ada penglihatan separuh atau sebelah mata itu yang mendadak hilang atau menurun fungsi penglihatannya, ini juga merupakan salah satu gejala stroke. Nah kemudian yang terakhir itu S, ya RS. S itu ya ada keluhan sakit kepala yang sebelumnya pasien belum pernah nih merasakan sakit kepala seperti ini. Itu. Nah, keluhan sakit kepala ini bermacam-macam. Bisa sakit kepala murni, kepalanya berdenyut, atau bisa juga pusing. Keluhannya pusing kayak sempoyongan, mau jatuh. Nah, itu kalau misalnya fungsi yang terkena itu biasanya di bagian di cerebellumnya. Kalau ngomong soal stroke ya dok, emang seberapa bahaya sih penyakit stroke dibandingkan penyakit yang lainnya? Ya, jadi kalau secara insidensinya sendiri ini memang dia penyumbang kecacatan yang paling tinggi juga gitu ya. Jadi kalau urutan mortalitasnya juga tinggi, kemudian fungsional dari pasien yang setelah terkena stroke itu juga akan sangat menghambat aktivitasnya di kemudian hari, sehingga memang ini menjadi PR buat kita semua. Kalau pasien sudah terkena stroke ya memang harus kita bantu sama-sama untuk segera kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita tangani sesuai dengan penanganan yang seharusnya gitu ya. Jadi saya sering baca tuh yang artikel-artikel di Facebook, di mana itu yang suka beredar tentang tusuk jarum. Ada ya, pernah baca ya, kalau kena stroke buru-buru ditusuk jarum, jarinya ditusuk jarum, atau buru-buru mandi gitu. Jadi itu adalah mitos-mitos yang salah gitu ya. Itu sama sekali tidak membantu orang yang terkena stroke untuk jadi sembuh gitu. Jadi memang penanganan pertama ya segera ke rumah sakit gitu. Kayaknya emang butuh waktu cepat dong ya? Ya. Ada golden protocol-nya gitu. Betul, jadi ada golden period. Kita punya istilah time is brain. Jadi kita kejar-kejaran nih sama waktu. Kalau misalnya kita terlambat sedikit saja, memang area-area atau fungsional di otak itu makin menurun gitu. Nah biasanya kita sekarang sudah mulai menerapkan terapi-terapi seperti trombolisis gitu ya, itu baru ada di rumah sakit tipe A memang. Karena memang untuk menjalani terapi trombolisis ini kita butuh tim post stroke gitu untuk bisa menangani stroke fase akut. Onsetnya kurang dari 4 jam. Nah, kalau di kita agak susah nih karena ke rumah sakit aja biasa onset hari ketiga gitu ya. Iya, onset hari ketiga, hari keberapa, jadi agak susah kalau kita mau ngelakuin trombolisis. Mungkin dulu Andi pernah waktu koas ngerjain trombolisis? Pernah juga, cuman dibantu sama definitifnya juga. Oke. Jadi yang paling bagus tuh ya sekarang ya si trombolisis itu ya. Kita ngasih terapi cepat gitu untuk segera menghancurkan sumbatan yang ada di kepalanya. Kalau tadi kita udah ngebahas dari gejalanya nih dok, ini kalau misalnya tiba-tiba masyarakat awam yang ada di rumah itu ada nggak sih penanganan awal yang bisa mereka lakukan gitu? Kalau misalkan udah ada tanda-tanda nih, misalnya tanda-tanda yang kita bahas tadi, ada nggak penanganan awal yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada saat di rumah itu sebelum ke rumah sakit ya pastinya? Ya, kalau untuk saat ini belum ada gitu ya. Jadi memang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Bahkan kalaupun misalnya yang pusat kesehatan terdekat adanya puskesmas ya nggak apa-apa gitu, bawa ke puskesmas dulu, nanti dari puskesmas juga wajib merujuk ke fasilitas yang memiliki CT scan gitu ya. Jadi kita memang bukan yang nggak bisa ditangani di puskesmas gitu, tapi memang kita butuh pemeriksaan penunjang CT scan untuk memastikan apakah ini benar stroke atau tidak gitu. Jadi ya tidak ada penanganan khusus di rumah tuh nggak ada sih, jadi emang harus segera ke rumah sakit. Ya. Baik itu bagi dari stroke yang iskemik maupun yang hemoragik, ya, baik betul. Itu yang penyumbatan ataupun yang perdarahan. Ya. Kalau yang berbahaya dok, yang mana tuh? Yang penyumbatan atau yang perdarahan? Ya, jadi kalau untuk bahaya sebenarnya sama, dua-duanya bahaya gitu.
sumbatan juga bisa menyebabkan kematian kalau area yang tersumbat itu cukup luas gitu ya. Cuma memang dari beberapa studi dilaporkan bahwa yang perdarahan itu menyumbang angka kematian yang cukup tinggi. Karena memang perdarahan ini kadang kita tidak bisa prediksi, ongoing terus berjalan gitu ya. Jadi ya memang banyak sekali kematian yang terjadi itu akibat stroke yang jenis perdarahan Dibandingkan yang penyumbatan. dibanding yang menyumbatan. Kalau tadi kita udah ngebahas dari gejalanya, dari terapi yang harusnya didapat tuh apa gitu kan. Terus kalau misalnya sudah terdiagnosa nih dok, sudah terdiagnosa sebagai stroke dan pernah dirawat juga dan sudah mendapatkan terapi juga, terus nextnya itu apa ya? Ya, ini penting ya, ini nggak kalah penting. Jadi sudah kita tahu gejalanya seperti apa, terus penanganannya sudah tepat nih ya. Yang berikutnya itu mau bagaimana gitu ya? Karena itu jadi pertanyaan ketika pasien mau pulang dirawat. Apakah cukup sampai di situ saja? Iya, terus bagaimana dok gitu. Jadi memang penanganan stroke ini berlanjut gitu sampai pasien tiba di rumah pasca perawatan itu masih berlanjut penanganannya. Artinya apa? Kita seringkali lupa bahwa pasien-pasien yang mengalami stroke psikologisnya juga terkena gitu ya, kena banget gitu untuk psikologisnya. Kenapa? Karena bayangkan saja orang yang awal mulanya sehat, bisa jalan, bisa ngapa-ngapain sendiri, tiba-tiba jadi lumpuh, jadi cacat dan sebagainya, harus bergantung dengan orang lain. Jadi itu secara psikologis pasti sangat mengganggu gitu ya. Dan kita sebagai keluarga atau caregiver yang ada di dekat pasien stroke ini harus sekuat tenaga memberikan motivasi yang pertama. Jadi yang pertama itu, ya yang paling penting itu adalah motivasi, memberikan motivasi dan semangat bahwa pasien stroke ini masih bisa sembuh, masih bisa bermanfaat, masih banyak hal yang bisa dilakukan walaupun dengan kecacatan yang sudah ada di dalam tubuhnya. Jadi kita harus memberikan motivasi yang pertama. Yang kedua tentu saja obat-obatan gitu. Obat-obatan ini adalah hal yang tidak boleh lupa juga gitu ya. Karena ketika pasien itu sudah termotivasi untuk sembuh, maka dia akan lebih rajin untuk mengkonsumsi obat-obatan karena ada motivasi nih tadi kan mau sembuh. Nah, jadi dia akan mengingatkan kadang caregivernya atau keluarga-keluarga untuk ayo antar saya ke rumah sakit nih buat kontrol ngambil obat gitu. Terus udah kalau sudah obat-obatan, yang ketiga adalah pola hidup ya. Jadi pertanyaan yang paling sering di orang-orang Aceh itu pasti nanyanya pantangannya apa dok? Itu yang suka ditanya, pantangannya apa dok gitu. Jadi memang pola makan berimbang ini memang harus kita edukasi juga. Nah jadi nanti saat pasien akan pulang itu biasanya ada ahli gizi yang kita libatkan gitu. Jadi dia akan menjelaskan ke pasiennya ini makanan-makanan yang boleh dimakan dan yang tidak. Kemudian yang terakhir ya memang harus berlatih fisioterapi ya. Jadi saat perawatan di poli, dirawat jalan, pasiennya harus rutin menjalani fisioterapi supaya fungsionalnya bisa kembali berfungsi lebih baik-baik. Terus tingkat keberhasilannya gimana sih? Tingkat kesembuhannya gitu? Nah, untuk tingkat kesembuhannya sendiri bervariasi ya, tergantung dari gejala awalnya gitu, dan tergantung perawatan pasca stroke-nya juga ya, gitu. Kalau perawatan pasca stroke-nya bagus seperti yang kita katakan tadi, ya insya Allah bisa banyak yang akhirnya kembali normal bahkan tanpa gejala sisa gitu ya. 100% sembuh. Bahkan orang nggak tahu bahwa oh ibu ini pernah stroke gitu, bapak ini pernah stroke gitu. Selama penanganannya benar, insya Allah stroke bisa disembuhkan. Gitu. Jadi tergantung dari penanganannya tepat sama cepat gitu. Ya guys, jadi gitu deh guys. Jadi stroke ini memang salah satu penyakit yang nggak bisa dianggap remeh juga gitu ya. Jadi harus ditangani dengan cepat dan juga tepat gitu. Jadi apabila salah satu keluarga kalian ataupun ada kerabat-kerabat kalian yang kalian kenal gitu ya, dan kalian baru nonton video ini gitu ya, dan baru tahu gejala-gejala stroke itu apa aja, dan itu harus segera ditangani ke rumah sakit gitu salah satunya. Dan untuk seputar stroke ini, kalian juga bisa nanya ya di kolom komentar di bawah, ataupun kalian bisa juga nanya langsung nih ke spesialisnya gitu, spesialis sarafnya gitu guys ya. Karena beliau juga ada channel ya, apa dong nama channelnya?
Yuji Fajrina nama saya. Ya, kalian bisa langsung ke channel beliau gitu ya. Kalian bisa juga tanya-tanya langsung ke channelnya gitu guys. Nanti beliau pasti akan jawab lah gitu guys ya. Instagram Di Instagram juga bisa DM kalau mau. ya. Kalau misalkan nanya-nanya kalian bisa langsung DM aja beliau karena beliau juga pasti akan menjawab DM kalian gitu guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.